Perbuatan keji yang dilakukan oleh pemilik santri membuat resah publik. Pemerkosaan itu dilakukan oleh Heri Wirawan kepada belasan santriwatinya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Kasus pemerkosaan 13 santriwati itu viral dan muncul pada 8 Desember 2021 lalu. Pada saat itu sidang sudah digelar namun secara tertutup, hingga akhirnya pelaku dari pemerkosaan tersebut mengakui perbuatan kejinya. Perbuatan biadab itu dilakukan Heri Wirawan pada santrinya dalam kurun 2016 hingga 2021, hingga kemudian ia dilaporkan ke polisi pada tahun 2021. Simak jalan panjang kasus Heri Wirawan pemerkosaan santri yang divonis hukuman mati berikut ini. Polda Jawa Barat menerima laporan kasus pemerkosaan oleh Heri Wirawan pada Mei 2021. Namun saat awal diterima, kasus ini tak langsung terekspos di media dengan pertimbangan dampak psikologis dan sosial dari korban kebejatan Heri Wirawan. Kasus Heri Wirawan pertama kali muncul ke publik dan langsung viral pada 8 Desember 2021. Ketika itu telah dilakukan beberapa kali sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi korban yang digelar secara tertutup. Berdasarkan salinan dakwaan yang dibacakan oleh Kejari Bandung, aksi bejat itu diketahui dilakukan oleh Heri Wirawan pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Heri Wirawan telah mengaku memperkosa santri-santrinya hingga hamil dan melahirkan. Hal tersebut terungkap dari perbincangan Karutan Bandung Riko Steven dengan terdakwa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati telah menerima instruksi dari Presiden Jokowi untuk mempertegas penanganan hukum kepada pelaku pemerkosaan ke-13 santriwati tersebut. Melansir dari hops.id, jaringansuara.com, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan tanggapan dan instruksi dari Presiden Jokowi. Menurut Menteri Bintang, Presiden Jokowi meminta agar pelaku yang memperkosa santriwati di Bandung ditindak tegas. Dia juga menekankan agar penanganan hukuman terhadap Heri Wirawan dilakukan secara tegas. Tak hanya itu, ia juga meminta agar kondisi korban menjadi prioritas. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan agar negara hadir dan memberikan tindakan tegas, salah satunya dengan mengawal kasus ini hingga tuntas. Lebih lanjut, Menteri Bintang menyebut bahwa Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri PPPA untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dan Kejati untuk bertindak cepat terkait aksi cabul ke para santriwati ini. Dikatakan pula bahwa aksi bejat Heri Wirawan merupakan bentuk kejahatan yang sangat luar biasa. Terkait korban, Presiden juga sudah meminta agar Kementerian PPPA turut mendampingi korban, termasuk memenuhi kebutuhan para korban akibat ulah Heri. Untuk diketahui, Heri Wirawan dipolisikan atas kasus pemerkosaan terhadap puluhan santriwati di Bandung. Atas perbuatannya itu, beberapa orang santriwati bahkan hamil dan melahirkan anak. Tak seperti statusnya yang layak mengayomi, Heri Wirawan telah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santrinya hingga ada yang melahirkan bayi. Heri Wirawan disebut memiliki 9 bayi dari aksi bejatnya yang kemudian dia pakai sebagai senjata andalan dalam meminta bantuan dengan menyebut anak-anaknya sebagai yatim piatu. Tak berhenti di kasus kekerasan seksual, penyelidikan menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan Heri Wirawan dalam menggunakan dana program Indonesia Pintar yang seharusnya menjadi hak santriwati. Hal yang sama juga terjadi pada dana bantuan operasional sekolah yang seharusnya dipakai oleh sekolah yang ia prakarsai. Santriwati juga pernah bekerja membangun pesantren.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memberikan tuntutan maksimal berupa hukuman mati, kebiri kimia, dan denda terhadap Heri Wirawan. Kadif Wasmonef KPAI, Jasra Putra mengatakan tuntutan berat kepada Heri si predator seksual diharapkan mampu membawa rasa keadilan kepada para korban. Menurut dia, jaksa dalam tuntutannya patut diapresiasi. Apa yang terjadi di proses persidangan Heri, kata Jarsa, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berpusat pada pemulihan korban, masa depan anak-anak, dan masa depan bayi yang menjadi korban pelaku. Jika kemudian hakim mengabulkan tuntutan tersebut, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi para pelaku kejahatan seksual anak, bahwa negara tidak memberi ruang sekecil apapun bagi pelaku kejahatan seksual anak. Jasra menambahkan, publik hingga kini masih dibikin geram oleh ulah para predator seksual yang terus melakukan aksi bejatnya. Termuktahir, seorang paman berusia 60 tahun di Setiabudi, Jakarta Selatan, tega memperkosa keponakannya sendiri yang masih berusia 9 tahun. Menurut kuasa hukum para santri, hukuman yang dijatuhkan kepada Heri Wirawan tidak setimpal dengan beban psikis yang dialami oleh para korban, dan juga nama baik keluarga korban menjadi tercemar. Ia menyebut bahwa beban tersebut akan dialami keluarga korban secara turun-temurun. Yudi Kurnia selaku kuasa hukum para santri mengaku kecewa karena dia sempat meredam amarah para keluarga korban ketika awal-awal kasus aksi Wirawan itu terungkap. Menurut dia, ada keluarga sempat akan melakukan tindakan anarkis kepada Wirawan saat itu. Saat itu pun Wirawan memberi pengertian kepada para keluarga korban untuk menempuh jalur hukum dan tidak melakukan aksi anarkis. Karena sikap anarkis justru bakal merugikan keluarga korban. Untuk itu, ia pun mendorong kepada kejaksaan agar mengajukan banding dan berupaya agar Wirawan mendapat hukuman maksimal sesuai tuntutan jaksa sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi komitmen pemerintah melalui kejaksaan. Adapun majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Wirawan pada Selasa 15 Februari. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Wirawan. Kementerian Agama menghargai keputusan Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Heri Wirawan. Dengan begitu, Mahkamah Agung tetap memvonis Heri Wirawan dengan hukuman mati. Kemenak juga berharap dengan hukuman itu bisa menjadi pelajaran supaya kasus serupa tidak terulang lagi. Ia menilai hukuman yang sudah dijatuhkan sampai tingkat kasasi di MA merupakan ketegasan hakim dan keteguhan penegak hukum. Hal itu karena vonis hukumannya sampai pada hukuman mati. Menurutnya, kasus Heri Wirawan ini terjadi sebelum Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama terbit. Kini, Kemenak telah memiliki regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Waryono menjelaskan bahwa PMA 73 2022 ini akan terus disosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Satuan pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. Itulah rangkuman berita terkait perjalanan kasus Heri Wirawan yang memperkosa ke-13 santriwatinya. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.